Teman, kuliah ini dimaksudkan untuk memberi rasa waspada pada publik tentang akibat dari kebijakan yang salah memakai perspektif. Apa akibatnya? Pemotongan anggaran 135 triliun yang dilakukan Sri Mulyani hari ini terhadap misalnya Human Development Index di kabupaten di NTT sana tuh. Apa akibatnya? Atau sebaliknya, apa akibatnya kalau anggaran nggak dipotong? Dan itu berarti Indonesia tidak punya kemampuan di mata internasional untuk memperkenalkan diri sebagai negara yang kasnya masih ada itu. Itu yang disebut sebagai pilihan kebijakan yang potensial menghasilkan injustice. Jadi kita rancang kuliah ini untuk satu hal. Pertama adalah memeriksa apakah kebijakan publik hari ini telah didasarkan pada jenis keadilan yang selama ini disembunyikan oleh susunan teori mainstream. Kalau kita periksa secara cepat-cepat seluruh bukti tentang efektivitas dari kebijakan publik, kita pergi pada ujung, yaitu outputnya. Outputnya misalnya soal Human Development Index. Outputnya misalnya tentang kepekaan negara terhadap orientasi seksual manusia. Outputnya misalnya tentang perhitungan upah minimum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kalau kita periksa secara cepat-cepat, intuisi kita mengatakan bahwa kebijakan publik kita defisit di dalam dua hal. Pertama, dia tidak paham apa yang disebut sebagai injustice. Dan kedua, dia sengaja menggelapkan sejarah perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tadi di Jakarta Post, halaman 1, ada berita bahwa sekelompok tokoh pergi ke Mahkamah Konstitusi minta agar supaya Mahkamah Konstitusi merevisi undang-undang satu pasal di dalam KUHP tentang adultery dengan dalil bahwa LGBT itu harus dinyatakan secara eksplisit sebagai kejahatan. Karena di dalam undang-undang tidak eksplisit disebutkan, hanya disebutkan bahwa dua orang dewasa atas dasar kesepakatan melakukan relasi seksual bukan kriminal. Nah, sekarang mau dimintakan agar supaya dua orang, konsep subjek hukum dua orang dewasa itu harus dipisahkan dari konsep LGBT itu. Jadi Anda lihat bahwa begitu teliti mereka yang hendak membatalkan kesetaraan manusia mencari celah di dalam kebijakan publik untuk menghasilkan misoginisme. Di NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi
pertumbuhan manusia itu. Yang saya maksud adalah bahwa sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi